Shalom jemaat sekalian, kita bertemu dengan sapaan gembala. Di tengah-tengah situasi di mana kita masih belum bisa berbakti secara fisik, kita juga mungkin bertanya-tanya di saat ini. Model gereja yang seperti apa yang menjadi harapan kita pada saat ini? Kita mungkin perlu belajar dari jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula juga menghadapi tantangan yang berat. Di awal mereka bertumbuh. Mereka banyak tidak disukai oleh orang-orang lain. Mereka menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Apa yang membuat mereka bisa bertahan? Mereka bisa kuat. Bahkan mereka bisa memiliki kehidupan yang sehati di tengah-tengah kesulitan dan persoalan. Kita belajar dari jemaat mula-mula mungkin bisa menjadi model buat kita bersama melakukan refleksi terhadap perjalanan gereja kita. Kalau kita perhatikan, bagaimana gereja ini bisa kuat dan bertahan. Karena dasar dalam membangun gereja ini sangat penting kalau kita pelajari. Gereja ini dibangun pertama-tama karena pernyataan iman mereka bersama. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka orang-orang yang mungkin sangat sederhana sekali. Tapi mereka menerima perkataan khotbah Petrus, lalu mereka dibaptis dan percaya tanpa ragu, tanpa bimbang. Jemaat ini punya dasar pertama-tama iman yang kuat, percaya penuh kepada Tuhan. Dan jemaat ini bisa bertumbuh karena persekutuan doa. Jemaat ini bisa muncul karena doa yang terjadi di tengah-tengah murid Yesus. Setelah berdoa, maka Roh Kudus turun. Petrus berkhotbah, lalu banyak orang percaya kepada Tuhan. Jadi gereja ini punya dasar doa yang luar biasa. Doa buat mereka kekuatan menghadapi tantangan dan pergumulan. Doa menjadi energi buat gereja mula-mula. Sehingga mereka bisa bertahan apapun yang mereka hadapi. Dan gereja ini juga kalau kita perhatikan, bisa kuat, bisa sungguh-sungguh bertahan menghadapi tantangan dan pergumulan. Karena mereka mendasari semuanya dengan firman Tuhan. Mereka bertekun, mereka setia mempelajari firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bahkan mereka dikatakan takut akan Tuhan. Pondasi gereja ini adalah pertama-tama mereka percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Mereka punya disiplin doa yang luar biasa. Dan mereka itu sungguh-sungguh mendasari firman Tuhan menjadi pegangan dan kekuatan. Dan apa yang terjadi dengan dasar yang kuat ini? Mereka bisa bersekutu satu dengan yang lain. Mereka berkumpul setiap hari di rumah mereka. Mereka masing-masing bahkan memberikan yang berharga buat menolong sesamanya. Mereka bertekun, belajar firman Tuhan. Mereka memiliki persekutuan yang luar biasa. Di rumah-rumah mereka bersekutu. Mereka saling melayani satu dengan yang lain. Dengan motivasi yang tulus. Bahkan rela memberikan yang terbaik bagi orang lain di sekitar mereka. Karena iman yang kuat. Karena disiplin doa, karena dasar firman yang kuat. Mereka bisa saling melayani satu dengan yang lain. Mereka bisa berkumpul bersama-sama, bersekutu. Bukan hanya mendalami firman Tuhan. Tetapi mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Apa artinya Bapak Ibu sekalian dan jemaat sekalian? Mereka membangun sebuah persekutuan dalam bentuk sebuah kelompok kecil. Mereka tidak bisa bertemu secara penuh, secara menyeluruh bertemu. Jemaat mula-mula 3.000 pertama-tama bertobat. Mereka tidak bisa berkumpul seluruh 3.000 itu. Setelah peristiwa itu. Mereka berkumpul di rumah-rumah. Bertekun. Mereka membangun yang namanya sebuah kelompok-kelompok rumah-rumah. Lalu yang terjadi di sana mereka saling berelasi satu dengan yang lain. Ada relasi yang sangat intensif. Dan otentisitas dalam hidup mereka keluar. Itulah sebuah persekutuan kelompok kecil. Bagaimana membangun relasi-relasi yang dekat dengan jemaat-jemaat yang membutuhkan pertolongan. Jemaat-jemaat yang membutuhkan doa. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan intensif dilakukan. Lalu kita akan sungguh-sungguh setiap orang akan memunculkan otentisitasnya.
Inilah yang disebut dengan life sharing. Inilah yang perlu kita kembangkan bersama. Kita bagaimana gereja-gereja, kita mulai membangun kehidupan iman, doa, dan firman Tuhan. Lalu kita bisa saling melayani satu dengan yang lain, bersekutu dengan erat, dengan membangun kehidupan bersama, mungkin berkelompok-berkelompok, dengan membangun life sharing. Karena dibutuhkan saat ini. Relasi yang sangat dekat, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan kita juga secara intensif kita lakukan, maka kita akan membangun sebuah persekutuan yang baik di tengah-tengah kehidupan bergereja. Tuhan memberkati kita kalau kita membangun semuanya itu. Mungkin ini model yang perlu kita pertimbangkan. Selamat membangun kehidupan yang saling berbagi, di mana ada relasi-relasi yang baik, ada intensional yang cukup. Lalu kita akan memunculkan otentisitas kita dalam kehidupan iman percaya kita. Selamat berjuang membangun kehidupan bergereja. Dan ada tahu, jemaat mula-mula setiap hari Tuhan tambahkan dengan jiwa-jiwa yang baru. Tuhan memberkati. Amin.